Masa-masa emas Warriors sebagai dinasti harusnya sudah berakhir di tahun 2019. Tapi di luar prediksi semua orang, mereka masih bisa menemukan cara untuk meneror seluruh NBA beberapa tahun kemudian. Di tahun 2022, Warriors kembali melakukan hal kesukaan mereka, yaitu lolos ke NBA Finals. Entah bagaimana mereka lagi-lagi masih bisa mencapai panggung tertinggi di NBA ini. Karena masalahnya Warriors bisa dibilang sempat mengalami karma besar karena sudah membentuk super team. Di NBA Finals 2019, nggak cuma dikalahkan sama Kawhi Leonard dan Toronto Raptors, Warriors juga harus kehilangan bintang-bintang andalanya. Kevin Durant akhirnya tumbang dan menderita cedera Achilles robek, begitu juga dengan ACL Klay Thompson di game berikutnya. Tapi penderitaan dinasti Warriors nggak berhenti sampai di situ saja. Pada musim berikutnya, tanpa Klay yang masih pemulihan dan KD yang sudah berpindah ke Brooklyn Nets, giliran Curry yang mengalami cedera dan harus absen sampai akhir musim. Dari yang sebelumnya dinasti paling mematikan, sekarang Warriors benar-benar nggak punya siapapun. Sampai-sampai mereka jadi tim tercupu di NBA dengan menduduki peringkat terakhir di papan klasemen. Tapi yang terjadi setelah musim itu jauh lebih memprihatinkan. Curry dan Klay akhirnya sudah pulih lagi, dan mereka seperti sudah siap untuk membawa Warriors comeback dari keterpurukan mereka musim lalu. Namun sebelum musim reguler dimulai, ini yang terjadi. The Warriors just confirmed star Klay Thompson has a season-ending torn Achilles. Thompson suffered a right leg injury while working out in Southern California yesterday. Benar-benar menyedihkan. Setelah pulih dari cedera ACL, Klay harus absen selama semusim penuh lagi karena kali ini giliran Achillesnya yang robek. Satu cedera sejenis itu aja udah bisa memaksa seorang pemain untuk pensiun. Apalagi dua secara beruntun. Belum lagi dengan usia Klay yang sudah semakin menua. Pada saat itu sepertinya semuanya sudah selesai. Warriors gak bakal punya harapan untuk jadi tim yang solid lagi. Tapi ternyata Curry berkata lain. Di musim itu, Curry berhasil memberikan performa individu terbaiknya selama berkarir di NBA. 32 points, 5,5 rebounds, 5,8 assist, dan 5,3 3 point per game. Gak ada yang bisa membendung dominasinya, seolah-olah dia sedang bermain seperti dewa. Tapi Curry jelas gak bakal bisa gendong Warriors ke playoff dengan roster mereka yang kacau pada saat itu. Tapi sebelum menutup wawancara terakhirnya pada musim itu, dia memberi peringatan ke seluruh NBA bahwa Warriors akan sungguh-sungguh membangkitkan dinasti mereka lagi. Warriors memulai musim 2021-2022 dengan rekor menang kalah 18-2, terbaik di seluruh NBA. Dan ternyata, absennya Klay justru memberikan pengaruh positif bagi Warriors. Karena ada satu pemain muda mereka yang berhasil memanfaatkan momentum itu sebaik mungkin. Dan dia adalah Jordan Poole. Di bulan November, Poole berhasil mencatatkan data 20,3 points, 3,3 rebounds, 3,1 assist, dan 3,4 3 points per game. Meningkat drastis dibanding capaiannya pada musim sebelumnya. Dan sedikit spoiler, performa Poole jauh lebih meningkat lagi menjelang akhir musim. Saking hebatnya, orang-orang bakal menyebutnya sebagai Third Splash Brothers. Klay pun akhirnya bisa bermain untuk Warriors lagi pada Januari 2022. Dia pun gak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi lagi di lapangan. Warriors akhirnya menduduki peringkat ketiga di wilayah barat, dan tanpa berlama-lama, mereka langsung tancap gas di playoff. Di ronde pertama, Warriors langsung membungkam back-to-back MVP Nikola Jokic dan Nuggets dengan agregat 4-1. Squad Grizzlies yang masih segar menunggu mereka di ronde kedua. Tapi yang mereka dapat, pelajaran berharga dari Curry dan Klay. Setelah itu, Warriors lagi-lagi berhadapan dengan tim muda, kali ini dipimpin oleh Luka Doncic. Tapi semua itu bukan masalah bagi Warriors. Mereka hanya butuh 5 game saja untuk menjuarai wilayah barat dan tembus NBA Finals. Dengan begitu saja, Warriors sudah semakin dekat untuk kembali menuju kejayaan. Tapi apa benar bakal semudah itu? Karena yang akan mereka hadapi adalah tim yang jauh lebih ganas dan haus akan juara. Sudah bertahun-tahun Celtics selalu nyaris untuk lolos NBA Finals. Selain karena cedera, alasan utamanya selalu sama, yaitu LeBron James dan Miami Heat. Tapi pada 2021-2022 ini, ada sesuatu yang benar-benar aneh dan berbeda dari Celtics. Mereka bisa dibilang tampil sangat mengecewakan. Pada bulan Januari, posisi Celtics masih jauh sekali untuk terkualifikasi playoff, dan mereka lebih banyak kalahnya dibandingkan menang. Dan situasi mereka semakin diperparah setelah game ini. Finds Barrett, get a shot up, this is for the win! Oh! It's good! Off the window! Celtics mulai kehilangan arah. Rumor-rumor trade pun semakin bertebaran. Tapi untungnya Celtics masih belum hilang harapan. Mereka tiba-tiba bangkit dan berhasil memenangi 24 dari 30 game terakhir mereka untuk menutup musim reguler. Celtics pun langsung meroket ke peringkat 2 wilayah timur. Dan di playoff, mereka udah lebih dari kata siap. Lawan Kevin Durant dan Kyrie Irving, sapu bersih. Giannis dan juara bertahan Bucks dipulangi setelah 7 game. Di final wilayah timur, Celtics lagi-lagi berhadapan dengan Miami Heat.
Tapi kali ini mereka berhasil balas dendam dalam 7 game, dan akhirnya penantian Celtics untuk meraih gelar juara ke-18 sudah di depan mata. Tapi siapa yang lebih layak untuk jadi pemenang? Mereka yang bersikeras untuk membangkitkan dinasti dan mengejutkan semua orang, atau mereka yang bakal kembali duduk di tahta sebagai salah satu yang paling berkuasa di NBA? Game pertama berlangsung di arena Warriors. Sudah 2 tahun mereka tidak berada di atmosfer pertandingan sebesar ini. Dan sepertinya Curry sudah sangat rindu untuk bermain epic di NBA Finals, karena dia langsung melakukan ini. Missing his first three, reloads. Boy, what a great story. They leave Curry all alone, and that's lethal. Behind the screen. On the floor, Looney. A bunch of shooters and scorers. Williams looks at that three. Curry behind the screen. Oh, they lost him again. And he makes them pay him on Curry. Around the Porter screen. 21 poin dan 6 3 point cuma di kuarter pertama aja. Wow. Sejak momen itu, Celtics gak pernah dikasih ampun sama Warriors. Dan bahkan menjelang kuarter 4, mereka sudah tertinggal 15 points. Tapi di NBA Finals, setiap detik sangat berarti untuk menentukan siapa yang jadi pemenang. Celtics memutuskan untuk tampil lebih serius dan memangkas jarak skor jadi semakin dekat. Dan yang terjadi setelah itu, Warriors cuma bisa terdiam. White for three. He's made it. White. Good closeout by Curry. It didn't matter. Back to Horford for the lead. They turn it over out of the top. Rebound. Wide open Smart. Cash. Back out to Smart in rhythm for three. Insane and inordinate. Dalam kurun waktu sekitar 6 menit menjelang akhir pertandingan, Celtics berhasil mencetak 20 poin. Sedangkan Warriors cuma 2 poin aja. Mereka nggak bisa membalas Derrick White dan Al Horford yang on fire. Di game itu mereka masing-masing mencetak 21 dan 26 poin, benar-benar di luar dugaan Warriors. Celtics akhirnya berhasil comeback dan menang game pertama. Horford dan White berhasil menjalani peran mereka dengan sangat baik untuk mencuri kemenangan di kandang Warriors. Lantas bagaimana dengan Jason Tatum dan Jaylen Brown? Ya, sepertinya mereka baru mendapatkan panggung mereka di game kedua. Setelah kuarter kedua berakhir, Tatum sudah mengumpulkan 21 poin, didukung dengan 15 poin dari Brown. Celtics seperti sudah memegang momentum untuk memenangi game kedua dan mendominasi Warriors. Tapi Curry tidak akan membiarkan itu terjadi. Di kuarter ketiga, Curry tampil sebagai pahlawan dan mencetak 13 poin. Warriors pun langsung unggul jauh dari Celtics. Jordan Poole pun masuk ke dalam pertandingan dan memutuskan untuk jadi partner andalan Curry dalam membungkam Celtics di game ini. Dan apa yang dia lakukan setelah ini benar-benar menyerang mental Celtics. We're gonna fall in love with Steph Curry's shot making in their offense. It's been their defense that has taken over this game. Launches. Oh! Money! Gak cuma pamerin ball handling dan 3-point shootingnya yang hampir selevel dengan Curry, aksi Poole di kuarter ketiga semakin dimeriahkan lagi dengan buzzer beater hampir dari tengah lapangan. Wow! Di game ini Poole berhasil mengumpulkan 17 poin dan 5 3-point sebagai pemain cadangan. Kali ini Celtics tidak bisa melakukan comeback seperti game sebelumnya. Dan dengan begitu saja, Warriors menang game kedua dan seri ini berjalan semakin ketat. Sekarang giliran Warriors yang terbang dan bermain di kandang Celtics. Dengan Celtics yang kalah telak di game kedua, Warriors harus mengantisipasi kalau mereka akan bermain gila-gilaan di game ketiga ini. Dan benar saja, baru di kuarter pertama, Jaylen Brown sudah ngumpulin 17 poin. Sang tuan rumah nggak pernah berhenti untuk berkuasa di 2 kuarter pertama. Bahkan Celtics sempat unggul hingga 18 poin. Tapi seperti biasanya, Curry dan Warriors selalu menyala di kuarter ketiga. Curry berhasil memasukkan beberapa 3-point krusial untuk membuat jarak skor jadi 1 digit saja. Tapi yang terjadi setelah ini justru efeknya lebih gila lagi. Masih tertinggal 9 points, Curry berhasil mencetak 4-point play di depan Al Horford. Tapi ternyata foul itu ditingkatkan lagi jadi flagrant foul. Jadi setelah Curry memasukkan free throw-nya, Warriors mendapatkan kesempatan lagi di sisi offense. Otto Porter kemudian memegang bola, dan 3-pointnya ini meluncur dengan mulus. Jadi simpelnya saja, Warriors berhasil mencetak 7 poin dalam 1 possession. Dan sekarang mereka jadi hanya tertinggal 2 poin saja. Gak masuk akal. Gak berhenti sampai di situ saja, tangan Curry juga masih panas dan dia berhasil mengambil alih kedudukan Celtics dengan tembakan ini. Kekuatan dinasti Warriors masih benar-benar terasa. Jarak skor yang terlihat jauh dan dominan bisa dihapus begitu saja dalam hitungan menit. Tapi di sisi lain, skuad muda Celtics ini juga sangat spesial. Meski nggak punya point guard yang murni, mereka masih bisa memasukkan tembakan demi tembakan dengan mudah.
Di kuarter keempat, Warriors gak punya jawaban untuk menangkal dominasi Celtics. Lebih parahnya lagi, mereka cuma bisa nge-score 11 poin saja setelah ngumpulin 33 poin di kuarter 3. Benar-benar menurun drastis. Saat itu Celtics berhasil membuktikan kalau mereka benar-benar merupakan tim dengan defense peringkat 1 di NBA. Celtics pun menang dengan skor akhir 116-100. Kesuksesan Celtics ini dipimpin oleh trio mereka dengan statistik yang solid dan juga gak lepas dari pengaruh Robert Williams yang mencatatkan 10 rebounds, 3 steals, dan 4 blocks. Dengan Celtics yang sudah memimpin 2-1 di kandang, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenangi game keempat, yang artinya momentum untuk meraih kejuaraan jadi semakin kuat. Di sisi lain, Warriors dihadapkan dengan tekanan yang serius. Ini bisa jadi adalah final terakhir mereka di era Curry. Tapi Curry mengubah tekanan ini jadi sebuah kesempatan, yaitu kesempatan untuk membuktikan kalau nggak pernah dinobatkan sebagai Finals MVP di kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, bukan berarti dia nggak bisa nge-carry timnya sendiri. Di game keempat ini, semua mata mengarah ke Curry, dan dia berhasil menyajikan performa yang nggak biasa dijelaskan pakai kata-kata. Curry launches a three. Curry, it's good. Maybe some second shots. Curry again. Oh, Steph Curry from way downtown. Payton had all the time in the world. Curry three-pointer, puts it in. Back to Curry, step back, three-pointer, bang! Pertandingan berlangsung sengit sampai menit-menit terakhir, tapi semuanya selalu berada dalam kendali Curry. 43 points, 10 rebounds, 4 assist, dan 7 3 points. Ini bukan game biasa, tapi legacy game buat Curry. Dengan nasib timnya yang sedang dipertaruhkan, dia berhasil memberikan performa yang sangat-sangat maksimal. Bahkan beberapa 3 poinnya sudah dijaga ketat, tapi entah bagaimana Curry masih bisa memasukkan semua itu, apalagi di momen-momen krusial. Warriors berhasil memenangi game yang sangat penting, dan sekarang seri ini sudah berubah menjadi best of 3. Ketika agregatnya 2-2 di NBA Finals, siapa yang memenangi game kelima memiliki kesempatan 73,3% untuk menang. Maka dari itu, setiap pemain dituntut untuk berjuang dan memberikan performa terbaik mereka. Sayangnya, Curry mulai terlihat kendor di game ini setelah memberikan performa bersejarah di game sebelumnya. Dari 9 3 point yang dia tembak, gak ada satupun yang masuk. Tapi Warriors masih bisa terselamatkan karena role player mereka masih bisa tampil memukau di waktu yang tepat. Wiggins super aggressive right there. Gets inside. Shot is good. Out of bounds. Battle of 24. Wiggins against White. That's a difficult turnaround shot. Looney looking. Thompson fires away three. Got it. 8 of his 15 here in this third. Thompson tries to answer and does. Draymond Green. Beautiful pass. And Payton banks it in. Oh, what a... Andrew Wiggins memimpin Warriors di game ini dengan 26 points dan 13 rebounds. Disusul oleh Klay dengan 21 points dan 5 3 points. Gary Payton II juga tampil efisien dengan 15 points dan akurasi field goal 75%. Tapi nggak cuma Payton yang performanya meledak di bangku cadangan, karena Jordan Poole, bocah ini lagi-lagi melakukan hal semacam ini. Wiggins to Poole. Poole gets it off in time. Oh, he banks it in! He banks it in! Tembakan ini bukan sekedar buzzer beater yang keren, tapi juga pengubah momentum pertandingan. Di kuarter 4, Celtics langsung nggak bisa menyaingi offense dari Warriors sampai akhirnya kalah 10 poin. Tatum sudah mencetak 27 points, 10 rebounds, dan 4 assists. Marcus Smart dan Jaylen Brown juga masing-masing sudah berkontribusi dengan 20 dan 18 points. Tapi masalahnya, di game ini rasanya Celtics seperti tidak punya bangku cadangan. Brown dan Tatum bermain 44 menit, Smart bermain 40 menit, dan yang paling mencolok, pemain cadangan Celtics hanya mencetak 10 poin saja total. Bahkan capaian Payton dan Poole sendiri aja lebih banyak dibandingkan mereka. Lantas, apa yang akan terjadi di game ke-6? Apakah Celtics akan dikalahkan secara memalukan di kandang mereka sendiri? Atau mereka bisa bangkit dan menghancurkan harapan Warriors untuk jadi juara? Game ini adalah tentang hidup atau mati bagi Celtics, dan mereka berhasil melesat sejak awal pertandingan. Baru 2,5 menit berjalan, Celtics sudah unggul 12-2 atas Warriors. Tapi mentalitas juara Warriors sudah tidak bisa diragukan lagi. Meski sudah tertinggal agak jauh sejak awal, mereka tetap bisa kembali dan menyaingi Celtics. Bahkan faktanya, dari menjelang akhir kuarter 1 sampai awal kuarter 2, Warriors bisa membalap Celtics 21-0. Dan kedudukan double digit itu seketika berada di tangan Warriors. Warriors akhirnya bisa unggul 15 poin setelah kuarter 2 berakhir. Situasinya sudah semakin mencekam untuk Celtics. Namun, mereka sudah mati-matian untuk berada di panggung ini. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Di kuarter ketiga, Celtics masih punya kekuatan untuk bertahan dari Warriors. Al Horford memimpin dengan 9 poin dan 3 3 poinnya. Tapi tetap saja mereka nggak bisa membendung serangan Warriors yang terlalu banyak.
4 rebounds so far. Curry sidestep, wide open three. Got it. Curry sidestep, three-pointer. It's here in the period. Otto Porter tries again. Otto Porter. 6 assists for Green. Curry a long three. It's good. Steph Curry from way downtown. Some Curry chaos here in the third. Benar-benar bikin merinding. Masih di tengah-tengah kuarter ketiga, Curry udah mau diakui sebagai juara dengan selebrasi ring me-nya ini setelah unggul hingga 22 poin. Celtics masih berusaha keras untuk kembali ke pertandingan. Mereka bisa mengembalikan jarak skor dari 10 poin saja di kuarter ketiga, dipimpin oleh Jaylen Brown yang mencetak 34 poin. Namun, lagi-lagi Curry masih bisa membalas. Ia mencetak 13 poin di kuarter 4 sendirian. Dan pada saat itu, sudah jelas Celtics nggak punya harapan lagi untuk menang. Mereka harus mengakui kalau mereka ditaklukkan oleh Warriors. Kandang mereka yang bersejarah itu dijadikan Warriors sebagai tempat untuk meraih gelar juara keempat mereka dalam 8 tahun terakhir. Dinasti Warriors jelas-jelas masih berdiri sempurna di NBA. Mereka awalnya disebut-sebut sudah nggak bakal bisa jadi juara lagi. Tapi disinilah mereka sekarang, membuktikan ke semua orang bahwa prediksi mereka salah total. Dan untuk Steph Curry, ini sungguh menjadi akhir yang legendaris. Rekor 3-point terbaik dalam sejarah NBA telah dipatahkan. All-Star Game MVP, Western Conference Finals MVP pertama, juara NBA, dan Finals MVP pertama, semuanya dalam setahun. Pernyataannya musim lalu memang benar. You don't wanna see us next year. Curry berhasil memenuhi peringatan itu. Siapa yang bertemu dengan Warriors di tahun 2022? Mereka pada dasarnya sedang menantang maut. Itulah episode kali ini. Special New Year deal 1 style cuma 100 ribuan. Udah free design dan 4 hari jadi. Gas, langsung aja check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you next video.